Ukraina mendadak diserang besar-besaran dari Belarus sekutu Rusia. 20 roket hantam Chernihiv. Ukraina mendapatkan serangan besar-besaran dari arah Belarus pada Sabtu 25 Juni. 20 roket Belarus diluncurkan hingga menghantam wilayah Chernihiv, Ukraina. Dikutip dari Kompas.com, serangan Belarus itu merupakan lanjutan perang Ukraina dan Rusia. Serangan ini terjadi sehari setelah pasukan Ukraina mundur dari kota Severodonetsk. Komando militer Ukraina menerangkan ada sebanyak 20 roket yang telah menggempur di desa Desna, wilayah Chernihiv. Akibatnya, sejumlah infrastruktur terkena tembakan dan mengalami kerusakan. Informasi terkini, belum ada korban jiwa atau terluka dalam serangan tersebut. Serangan ini dilancarkan menjelang pertemuan yang direncanakan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Saint Petersburg pada Sabtu 25 Juni. Sebagaimana diketahui, Belarus adalah negara tetangga baik Ukraina maupun Rusia. Namun, sejak operasi militer khusus Rusia dilancarkan, Belarus lebih mendukung Moskwa. Tak hanya itu, Belarus juga menjadi penyedia logistik ke Moskwa sejak operasi khusus itu pada 24 Februari 2022, terutama pada pekan perang pertama. Terkait serangan ini, pihak Dinas Intelijen Ukraina angkat bicara. Diungkapkan, serangan tersebut secara langsung terkait dengan upaya Kremlin. Hal ini untuk menarik Belarus sebagai pihak yang berperang bersama ke dalam perang di Ukraina. Serangan hari ini secara langsung terkait dengan upaya Kremlin untuk menarik Belarus sebagai pihak yang berperang bersama ke dalam perang di Ukraina, kata Dinas Intelijen Ukraina. Sejumlah suara ledakan terdengar pada Minggu 26 Juni pagi di distrik Shevchenkivsky yang berada di ibu kota Ukraina, Kiev. Hal itu diungkapkan Wali Kota Kiev Vitali Klitschko di aplikasi pesan Telegram. Tidak ada informasi segera tentang penyebab ledakan atau korban. Awak ambulans dan penyelamat dikirim ke tempat kejadian. Informasi lebih rinci nanti, kata Klitschko. Warga sedang diselamatkan dan dievakuasi dari dua bangunan. Imbuhnya seperti dikutip dari Independen. Gambar dan video yang diposting di media sosial oleh warga menunjukkan asap membumbung ke langit di beberapa tempat. Laporan media lokal mengatakan jumlah ledakan yang terjadi pagi ini mencapai 4. Sementara itu, anggota parlemen Ukraina Oleksiy Goncharenko juga menulis di aplikasi pesan Telegram bahwa menurut data awal, 14 rudal diluncurkan ke wilayah Kiev dan Kyiv. Seperti dilansir dari The Associated Press. Sebelumnya, 6 rudal ditembakkan dari Laut Hitam ke pangkalan Yavoriv dekat perbatasan dengan Polandia, kata Gubernur wilayah Lviv di Ukraina Barat. Berbicara dalam sebuah video yang diposting online, Maxim Kazitsky mengatakan bahwa 4 dari 6 rudal mencapai sasaran, sementara 2 lainnya hancur. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu 25 Juni mengatakan kepada Presiden Belarus Alexander Lukashenko bahwa Moskwa akan memasok Minsk dengan sistem rudal yang mampu membawa senjata nuklir. Hal itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pada pertemuan dengan Putin di St. Petersburg, Lukashenko menyatakan keprihatinannya tentang kebijakan agresif, konfrontatif, dan menjijikan dari tetangganya, Lituania dan Polandia. Dia meminta Putin untuk membantu Belarus meningkatkan tanggapan simetris terhadap apa yang dia katakan sebagai penerbangan bersenjata nuklir oleh aliansi NATO yang dipimpin AS di dekat perbatasan Belarus. Putin mengatakan dia melihat tidak perlu saat ini untuk respon simetris, tapi jet Su-25 buatan Rusia Belarusia dapat, jika perlu, ditingkatkan di pabrik-pabrik Rusia. Kami akan mentransfer sistem rudal taktis Iskander M ke Belarus yang dapat menggunakan rudal balistik dan rudal jelajah, baik dalam versi konvensional maupun nuklir, ungkap Kementerian Luar Negeri dari mengutip pernyataan Putin dilansir dari Reuters. Iskander M, sistem peluru kendali bergerak dengan kode nama SS-26 Stone oleh NATO, menggantikan Scud Soviet. 2 peluru kendalinya memiliki jangkauan hingga 500 km dan dapat membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. Bagian dari pertemuan antara Putin dan Lukashenko disiarkan di televisi. Minsk harus siap untuk apapun, bahkan penggunaan persenjataan serius untuk mempertahankan tanah air kita dari Brest hingga Vladivostok, kata Lukashenko menempatkan Belarus dan sekutu dekatnya Rusia di bawah satu payung. Secara khusus, dia meminta bantuan untuk membuat pesawat militer Belarus berkemampuan nuklir. Ketegangan antara Rusia dan Barat seperti diketahui
telah meningkat sejak Moskow mengirim pasukan ke Ukraina 4 bulan lalu. Rusia menuduh antara lain bahwa NATO berencana untuk mengakui Ukraina dan menggunakannya sebagai platform untuk mengancam Rusia. Sementara itu, langkah Rusia tidak hanya memicu rentetan sanksi barat, tapi juga mendorong Swedia dan tetangga utara Rusia, Finlandia, untuk mendaftar bergabung dengan aliansi barat. Dalam seminggu terakhir, Lithuania khususnya telah membuat marah Rusia dengan memblokir transit barang-barang yang dikenai sanksi Eropa yang melintasi wilayah negara Rusia melalui Belarus ke eksklave Kaliningrad di Baltik Rusia. Rusia menyebut sebagai blokade, tetapi Lithuania mengatakan hal itu hanya mempengaruhi 1% dari transit barang normal di rute tersebut dan lalu lintas penumpang tidak terpengaruh. Ukraina dapat serangan besar dari Belarus sekutu Rusia. Ukraina pada Sabtu 25 Juni 2022 laporkan diserang besar-besaran dari arah Belarus, negara tetangga mereka yang merupakan sekutu Rusia. Serangan dari Belarus dalam lanjutan perang Ukraina versus Rusia ini dilaporkan sehari setelah pasukan Kiev mengumumkan mundur dari kota strategis Severodonetsk. Sebanyak 20 roket menghantam desa-desa di wilayah Chernihiv, Ukraina Utara. Menurut Komando Militer Ukraina Utara dikutip dari AFP, ia menambahkan bahwa sejumlah infrastruktur terkena tembak, tapi belum ada laporan korban jiwa atau terluka. Belarus adalah penyedia logistik ke Moskow sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, terutama dalam beberapa minggu pertama perang Rusia-Ukraina. Negara pimpinan Presiden Alexander Lukashenko itu juga menjadi target sanksi-sanksi barat, sama seperti Rusia yang menjadi sasaran sanksi barat, tetapi secara resmi tidak terlibat dalam konflik tersebut. Serangan hari ini secara langsung terkait dengan upaya Kremlin untuk menarik Belarus sebagai pihak yang berperang bersama ke dalam perang di Ukraina, kata Dinas Intelijen Ukraina. Serangan itu terjadi menjelang pertemuan yang direncanakan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Saint Petersburg pada Sabtu 25 Juni. Sementara itu, para sekutu barat Ukraina akan berkumpul pada Minggu 26 Juni di KTT G7 di Jerman. Presiden Volodymyr Zelensky akan berbicara di sana mengenai perang Rusia-Ukraina. Bagian dari pertemuan antara Putin dan Lukashenko disiarkan di televisi. Minsk harus siap untuk apapun, bahkan penggunaan persenjataan serius untuk mempertahankan tanah air kita dari Brest hingga Vladivostok, kata Lukashenko menempatkan Belarus dan sekutu dekatnya Rusia di bawah satu payung. Secara khusus, dia meminta bantuan untuk membuat pesawat militer Belarus berkemampuan nuklir. Ketegangan antara Rusia dan Barat seperti diketahui telah meningkat sejak Moskow mengirim pasukan ke Ukraina 4 bulan lalu. Rusia menuduh antara lain bahwa NATO berencana untuk mengakui Ukraina dan menggunakannya sebagai platform untuk mengancam Rusia. Sementara itu, langkah Rusia tidak hanya memicu rentetan sanksi barat, tapi juga mendorong Swedia dan tetangga utara Rusia, Finlandia, untuk mendaftar bergabung dengan aliansi barat. Dalam seminggu terakhir, Lithuania khususnya telah membuat marah Rusia dengan memblokir transit barang-barang yang dikenai sanksi Eropa yang melintasi wilayah negara Rusia melalui Belarus ke eksklave Kaliningrad di Baltik Rusia. Rusia menyebut sebagai blokade, tetapi Lithuania mengatakan hal itu hanya mempengaruhi 1% dari transit barang normal di rute tersebut dan lalu lintas penumpang tidak terpengaruh. Ukraina dapat serangan besar dari Belarus sekutu Rusia.